Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah dzi quwwatil matin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan man huwa khairan maqama wa ahsanu nadiyya wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiyya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladzina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'du faya ayyuhal muslimun usikum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Shadaqallahul azim. Jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik kekuatan yang sebenar-benarnya, yang semua makhluk bergantung kepadanya. Salam dan salam pun kita tidak lupa sampaikan bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya, serta siapa saja yang senantiasa bersungguh-sungguh menegakkan dinul Islam, melanjutkan kesinambungan risalah Islam kepada umat manusia. Mari kita dengan terus tanpa lelah, tanpa bosan, tanpa putus asa berupaya meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah satu-satunya bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, penentu posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tantangan dari dalam diri kita berupa hawa nafsu ataupun tantangan dari luar diri kita berupa musuh-musuh Islam dan orang kafir senantiasa membuat kita berat menuju ketakwaan yang sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketakwaan tentu harus terwujud dalam seluruh sisi kehidupan kita, karena hidup ini sendiri adalah ibadah ketaatan kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ada yang hilang atau melemah dalam kehidupan kita umat Islam, kehidupan sosial kita, yaitu persaudaraan. Orang sebagian mulai berpikir nafsi-nafsi, memikirkan dirinya sendiri, tidak peduli kepada orang lain, mementingkan apa yang menjadi kepentingan dirinya saja. Meskipun bahkan kepada sesama muslim. Dan itu terjadi baik di dalam skala kecil, interaksi antar individu, maupun dalam skala yang lebih luas. Bahkan di dalam skala yang lebih luas kondisinya lebih memprihatinkan lagi. Sekat-sekat nasionalisme yang disalahpahamkan dengan kecintaan pada tanah air, yang nasionalisme sejatinya berbeda dengan kecintaan pada tanah air, karena cinta pada tanah air adalah bersifat fitrah, sementara nasionalisme
adalah pembelaan keberpihakan kepada bangsa sendiri atau tempat tinggal sendiri dengan tanpa mempedulikan benar atau salah. Ikatan itu telah menjadikan manusia tercerai-berai berdasarkan kepentingan. Manusia di suatu wilayah tidak harus peduli dengan manusia di wilayah yang lain, meskipun itu bertetangga karena beda negara. Bahkan kita sering mendengar ungkapan belakangan ini terutama, katanya mereka bukan bangsa kita, untuk apa kita menolong? Mereka bukan penduduk negara kita, mereka penduduk negara lain, untuk apa kita membantu? Dan sebagainya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Islam dengan prinsip innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman saja yang benar-benar bersaudara. Maka hari ini fakta itu sungguh membuat kita miris. Sebagai fakta yang hari ini terjadi, sejumlah pengungsi misalnya dari Rohingya yang masuk ke Aceh, kedatangannya ditolak oleh sebagian orang dengan berbagai alasan. Misalnya mulai dari alasan kecewa atas sikap buruk sebagian pengungsi, juga karena lahan yang digunakan, juga mereka merasa seperti kedatangan para pengungsi itu seolah-olah disamakan dengan hadirnya Zionis Yahudi ke tanah Palestina. Majelis Permusyawaratan Ulama atau MUI Provinsi Aceh meminta agar semua pihak tidak memprovokasi masyarakat untuk menolak pendaratan imigran Muslim dari Rohingya. MUI sendiri menyampaikan bahwa Aceh memiliki kewajiban moral untuk menerima warga Rohingya yang tertindas di negara asalnya Myanmar. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, para ulama tidak berbeda pendapat tentang kewajiban menolong sesama muslim, khususnya yang sedang dizalimi oleh musuh-musuh Islam. Rasulullah bersabda, al-muslimu akhul muslimi, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu, dia tidak boleh menzalimi dan tidak boleh menyerahkan kepada musuhnya. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, siapa yang memenuhi hajat kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Wa man faraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabati yaumil qiyamah, siapa yang menghilangkan kesusahan dari seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya pada hari kiamat. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah, siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah pun akan menutup aibnya. Perintah Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis ini berlaku umum, tanpa membedakan suku, bangsa maupun ras. Kaum muslim wajib untuk saling tolong-menolong, tidak boleh membiarkan saudaranya disakiti atau dizalimi oleh pihak lain. Rasulullah mengumamakan hubungan muslim dengan muslim yang lain, mukmin dengan mukmin yang lain, laksana satu tubuh. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mithlu jasadin. Perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lain dalam hal saling mencintai, saling menyantuni, mengasihinya, saling menguatkannya adalah seperti satu tubuh. Idastaka minhu utwun tada'a lahu sairul jasadi bisahari wal huma. Apabila salah satu bagian anggota badan itu sakit, mengeluh, maka bagian-bagian tubuh yang lain pun ikut terpanggil dengan demam dan panas. Hadis riwayat Imam Muslim. Lebih tegas lagi, Rasulullah SAW menyatakan bahwa kesempurnaan iman seorang muslim hanya dapat tercapai dengan mencintai saudara seiman seperti ia mencintai diri sendiri. Sabda beliau, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman artinya tidak sempurna seseorang di antara kamu sampai dia mencintai untuk saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri. Hadis
riwayat muttafaqun alaih. Hadirin jamaah Jumat rahimullah, ketahuilah, ingatlah oleh kita semuanya, sadarlah oleh kita semuanya, haram hukumnya seruan memboikot bantuan kepada sesama muslim, apalagi dengan menebar kebencian kepada mereka. Seruan pemboikotan, pengusiran, apalagi melakukan serangan secara fisik kepada sesama muslim adalah kezaliman yang telah dilarang dengan jelas oleh agama ini. Sebagaimana Rasulullah berpesan, al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, dia tidak boleh menzaliminya. Hadirin jamaah Jumat rahimullah, bukan hanya muslim Rohingya yang terusir dari negeri mereka, juga ada muslim Suriah karena kekejaman Bashar Assad penguasanya. Pun demikian muslim Afghanistan yang lari karena perang yang diciptakan Amerika, termasuk muslim Sudan. Bila kita dalami, ada dua penyebab utama yang harus dituntaskan kaum muslimin, dibersihkan dari diri kaum muslimin. Yang pertama adalah menghapus sekat-sekat nasionalisme yang membelenggu kaum muslimin untuk memberikan pertolongan kepada sesama muslim. Paham ini telah menjadi belenggu sekaligus penjara yang mencegah persatuan umat Islam secara hakiki. Paham nasionalisme juga menjadi pemicu munculnya xenofobia, yaitu ketakutan atau kebencian terhadap orang asing atau bangsa lain. Akibatnya muncul provokasi untuk mengusir kedatangan para pengungsi dari negara lain. Padahal nasionalisme adalah salah satu jenis asobiyah, fanatisme golongan yang diharamkan dengan tegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man qatala tahta rayati Umayyah yaqsabu lil asabiyah wa yansuru lil asabiyah wa yat'u lil asabiyah faqitlatuhu jahiliyah. Siapa saja yang terbunuh di bawah panji buta, dia marah karena asabiyah, menolong karena alasan asabiyah, dan menyerukan asabiyah, maka dia mati jahiliyah. Itu yang pertama. Ikatan Islam adalah ikatan yang telah menggantikan ikatan-ikatan jahiliyah di masa kehadiran Islam. Maka tidak layak ikatan jahiliyah kemudian kita hidupkan kembali dan meninggalkan ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, kita kaum muslimin harus berjuang mewujudkan pelindung sejati bagi umat Islam secara internasional. Bukan PBB atau lainnya yang terbukti gagal melindungi umat ini. Hak veto yang ada pada 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB justru biasa menjegal kepentingan Islam dan kaum muslimin. Terakhir digunakan untuk menjegal untuk gencatan senjata yang diusulkan oleh banyak negara. Kita butuh kepemimpinan Islam. Kita butuh kepemimpinan yang betul-betul murni berasal dari ajaran Islam, yaitu kepemimpinan khilafah. Dengan tegas Rasulullah SAW menyebutkan bahwa keberadaan khilafah adalah laksana perisai yang melindungi umat. Innamal imamu junnatun. Sesungguhnya seorang imam atau khalifah adalah junnah, perisai. Yuqatilu mi waraihi wa yuttaqa bihi. Orang-orang berperang dari balik perisai itu dan berlindung dengan perisai itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka khilafahlah yang melindungi kaum muslimin seluruh dunia tanpa melihat perbedaan suku, bangsa, ras dan warna kulitnya. Khilafah inilah yang akan menyatukan kaum muslimin serta menjaga kehormatan, harta dan darah mereka. Bahkan khilafah Islamiyah juga akan melindungi umat yang beragama lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على أشرف عبادك
سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة أجمعين. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqih wa imtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha anhu wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada bi nafsihi wa thana bi malaikatil musabbihati bi qutsihi wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'il wa rusulikal muqarrabin wa malaikatil muqtaribin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in lahum ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin wa ansur man nasaraddin wa ahdhul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba waz zalazila wal mihan wa su'al fitan wal mihan ma dhara minha wa ma batana an buldatina Indonesia hadha wa sairi buldanil muslimina amatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.